Ya ini banyak term ya yang sering bisa bertukar-tukar ya karena di bahasa Inggris itu banyak. Bahasa Indonesianya apa sih? Bahasa Indonesianya cross check aja ya. Ngecek model, cek and recheck model itu aja. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya ada banyak. Jadi yang pertama adalah sistem level ya, validasi sistem level ya. Itu lengkap validasinya ya. Dari couple atmosfer, kemudian lautan, kemudian es, lautan di dalam GCM ya. Kemudian relevan untuk diaplikasikan ya, sulit untuk mengidentifikasi sumber masalah karena kompleksitas yang tinggi ya. Ya tujuannya validasi ya tadi. Kalau hasilnya buruk, kira-kira masalahnya di mana? Agak susah itu. Kompleksitasnya tinggi, jadi persamaannya melibatkan beberapa variabel, hasilnya juga melibatkan beberapa variabel. Kemudian 3 kategori ya. Simulasi iklim saat ini ya. Jadi simulasi iklim saat ini, kemudian periode instrumental dan paleoklimat yang divalidasi itu ya. Simulasi iklim saat ini ya yang pendek-pendek ya kemarin ya di data FNL. Kemudian ada instrumental period ya, periode data ya. Kemudian ada paleoklimat, ini yang udah misalnya zaman Mesir kuno iklimnya gimana gitu. Itu ada itu ya, yang ngerjakan itu ya. Sebelum siapa namanya tuh? King Arthur ya katanya. Sebelum King Arthur. Dia berdasarkan catatan dari landlord ya. Jadi dari kertas-kertas itu ya, dari catatan buku harian itu ya pakai bahasa Latin itu ya. Ya itu dia bilang, "Pak, hari ini udaranya salju banyak turun gitu. Atau panas ya. Atau kadang-kadang pakai istilah misalnya susu bisa beku gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Jadi dia itu menggunakan dari data-data kata-kata data ya. Ya memang unik-unik ya di luar negeri begitu ya. Kalau di Indonesia ya kayaknya nggak bisa ya. Zaman Majapahit iklimnya gimana? Mungkin ada yang bisa baca buku Sutasoma atau apa segala macam ya. Dilihat kira-kira gimana sih iklim zaman itu gitu. Ya, bisa aja jadi dokter ya. Kemudian komponen level ya, komponen level identifikasi masalah yang sangat detail dari persamaan-persamaan. Jadi ada sistem level, ada komponen level ya. Oke, kemudian bagaimana skill untuk iklim saat ini terkait dengan skill proyeksi iklim masa depan ya. Jadi tujuannya itu ya. Salah satunya ya. Jadi melihat skill itu apa sih? Skill itu apa ya? Kemampuan produk ya. Kemampuan model ya, skill. Dia punya skill apa enggak sih gitu. Punya kemampuan sih. Punya kehandalan tertentu apa enggak sih gitu. Fokus utamanya adalah fokus pada proses yang paling relevan untuk perubahan iklim. Misalnya untuk agar iklimnya berubah ya. Misalnya sea ice albedo effect feedback ya. Jadi ada interaksi umpan balik antara es dengan albedo ya. Dan laut ya. Jadi kalau esnya makin mencair berarti suhunya makin meningkat kira-kira gitu. Kemudian tutupan awan. Atau yang kedua menggunakan anggota ensemble ya. Ensemble itu modelnya yang banyak ya. Jadi ada karena kemarin kan udah belajar model iklim itu sifatnya chaotic ya. Untuk itu diperlukan berbagai initial condition ya. Jadi modelnya banyak. Model iklim itu bisa 10-20 ya. Ini menggunakan member ensemble artinya menggunakan model dari masing-masing itu. Ya, jadi perturb fisik untuk secara statistik menentukan hubungan antara simulasi iklim ini bahasa Indonesianya belum dapat penyetaraannya saya. Jadi fisika gangguan ya. Ya, mekanisme fisika gangguan ya. Secara statistik menentukan hubungan antara simulasi iklim dengan sensitivitas iklim saat ini ya. Misalnya siklus suhu musiman dan sensitivitas iklim.
Kemudian beberapa penelitian mengemukakan bahwa simulasi pembobotan dari ensemble itu ya, sesuai dengan skill variabel iklim yang relevan ya. Jadi kalau kalian nanti skripsinya tentang ensemble model iklim ya, nah, mau membuat ensemble dengan berbagai model iklim ya, dengan cara dibobotkan sesuai skillnya. Jadi yang dia itu sering bagus, bobotnya lebih besar. Ini sama kayak bikin persamaan regresi, multiple linear regression, kayak gitu ya. Itu kan kita kan ensemble ya, x-nya banyak, y-nya 1 ya. Jadi ensemble-nya banyak. Ya, cuman kayak gitu aja sih ya. Nggak sulit-sulit banget. Tapi secara teknikal susah. Susahnya apa? Susahnya datanya nggak bisa dilihat di Excel. Datanya data dalam bentuk format-format yang sulit dikerjakan dengan software-software yang familiar selama ini. Model dengan error suhu yang kecil saat ini menunjukkan simulasi perubahan suhu masa depan yang relatif besar. Jadi modelnya sekarang suhunya errornya kecil ya, selisihnya kecil. Tapi kalau di masa depan itu jadi besar banget selisihnya. Kenapa ya tadi? Adanya chaotic effect tadi. Kemudian masalah yang nomor 2 dan 3 ya, hubungan antara variabel iklim saat ini dengan sensitivitas iklim berasal dari model. Tak seorang pun dapat memastikan bahwa model yang benar-benar memiliki sensitivitas iklim ya, yang paling realistis akan dipilih. Jadi model yang bagus ketika menebak di waktu itu belum tentu di waktu depannya itu yang bagus gitu. Bisa aja yang lain yang bagus. Kadang-kadang kesulitannya seperti itu ya. Jadi tidak ada satu model yang benar-benar pas. Selalu bagus konsisten itu nggak ada. Susah sekali. Kalau itu konsisten ya berarti BMKG di seluruh dunia tidak diperlukan. Ya, bisa dihitung aja sekali udah selesai. Ya kayak hari aja berulang kan. Habis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu terus ya. Cuaca mungkin tanggal 3 bulan Maret cuacanya begini pasti. Ntar tanggal 4-nya begitu, tahun depannya begitu lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi ada di Amerika itu namanya almanak apa gitu ya. Itu katanya dibuat oleh seseorang sampai sekarang itu dia bisa menebak cuaca dengan cukup bagus katanya sih. Saya agak lupa punya apa. Ya, jadi ada buku ada orang bikin buku ya mungkin dia peramal kali nggak tahu juga ya. Di US ada itu ya. Terkenal itu buku almanaknya itu ya. Kemudian validasi model ya, perbedaan antara simulasi dan observasi ya. Simulasi itu berarti model itu. Seharusnya tidak mempertimbangkan, tidak signifikan nih dalam hal variabilitas internal yang tidak dapat diprediksi. Kemudian respon yang diharapkan untuk perbedaan dalam forcing. Misalnya dalam pengamatan, ini ada kata-kata baru lagi, forcing. Forcing itu apa? Forcing itu semacam radiasi matahari itu forcing. CO2 itu forcing. Albedo itu forcing. Jadi faktor pendorong berubahnya unsur-unsur cuaca ya. Ya, jadi nanti kalau model iklim ini kan kalau kita bilang model iklim itu berarti itu dari zaman-zaman dulu ya, 1800 mungkin ya, sampai sekarang. Jadi nggak ada model iklim yang separuh 10 tahun nggak ada ya. Belum panjang ya. Jadi diharapkan dari kita bikin model iklim itu bisa ada bedanya antara masa lalu dan masa sekarang setelah revolusi industri. Kalau kita setelah masa penjajahan misalnya, zaman-zaman Pangeran Diponegoro tuh harusnya lebih dingin ya daripada zaman Perang Dunia di Indonesia waktu Jepang menjajah ya. Harusnya model iklim yang benar begitu harusnya. Ya dulu kan masih banyak pohon dan apa namanya masih sedikit kendaraan bermotor ya. Harusnya gitu ya. Kemudian ketidakpastian dalam pengamatan ya itu dipertimbangkan juga ya. Setelah diperoleh error, kemudian modelnya divalidasi ya.
itu kita dapat melakukan setting model ya, atau penyetelan parameter pada model. Dibenarkan jika keadaan berdasarkan pengamatan tidak terlampaui, kemudian derajat kebebasan dalam parameter yang dapat disetel kurang dari derajat kebebasan dalam observasi yang digunakan untuk validasi model. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya derajat kebebasan dalam parameter tadi ya, dia punya derajat kebebasan ya, jadi punya range ya. Range dari parameter di model itu terbatas ya. Kalau dalam observasi kan nggak terbatas ya, apa aja bisa terjadi. Ada kelalaian manusia, ya, perubahan karena faktor cuaca ekstrim ya. Kalau di parameter di model dia terbatas settingannya. Mohon izin Pak, untuk Ya, linknya tinggal 1 menit Pak. ya udah dibikin lagi ya. Saya stop dulu.